Hai, selamat malam guys. Kembali lagi di Cerita Nita. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang pesulap merah? Yang saat ini sedang viral karena berani membongkar rahasia perdukunan. Nah, kali ini aku akan coba membahas lebih dalam tentang rahasia perdukunan dan supranatural. Seperti apa kisahnya? Kita lanjut intro dulu. Publik tanah air sedang digegerkan oleh seorang magician, yaitu pesulap merah yang berani membongkar rahasia perdukunan. Tapi tahukah kamu ternyata jauh sebelum pesulap merah, ada seorang magician yang berani membongkar rahasia perdukunan hingga skala dunia. Dia adalah James Randi. Bahkan sampai sekarang tidak ada dukun, paranormal, atau ahli sihir yang dapat membuktikan kekuatannya di depan James Randi. James Randi lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1928, mempunyai nama asli Randall James Hamilton Zwing. Dia adalah seorang pesulap dan skeptik Kanada, Amerika Serikat yang dikenal akan tantangannya terhadap klaim paranormal dan ilmu semu. Ia memulai karirnya sebagai pesulap, tetapi setelah pensiun pada umur 60 tahun, Randi mulai meneliti klaim paranormal, okultisme, dan supernatural secara kolektif. Saat mudanya, Randi tidak menyelesaikan sekolah menengah atas karena ingin berkarir sebagai pesulap. Ia ahli di bidang pertunjukan telepati dan membaca pikiran, terutama membaca masa depan. Itu semua tentu saja trik-trik lawas yang tidak ada hubungannya dengan kekuatan paranormal. Namun, saking dipandang hebatnya, Randi berkali-kali dikira benar-benar memiliki kekuatan paranormal oleh sebagian penggemar. Berulang kali pula ia perlu menjelaskan bahwa tuduhan tersebut keliru. Randi kemudian tersadar betapa mengerikannya kondisi di mana orang-orang bisa mudah dieksploitasi oleh mereka yang mengaku sebagai cenayang. Ia mengubah gaya pertunjukan menjadi seorang eskapologis atau ahli membebaskan diri dengan nama panggung The Amazing Randi. Tapi Randi tidak pernah lupa dengan para penggemar yang percaya ia memiliki kekuatan di luar nalar. Oleh sebab itu, di samping pekerjaan menghibur orang ala Houdini pada pertengahan dekade 1960-an, ia memulai kampanye melawan para cenayang. Randi menjajaki sikap sebagai seorang skeptis atau mereka yang meragukan segala hal, khususnya yang bertentangan dengan hukum-hukum ilmiah. Kemunculan Randi bersamaan dengan makin populernya orang-orang yang mengaku sebagai cenayang pada tahun 1970-an. Pada masa itu, masyarakat Amerika mulai terkesima dengan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan alien hingga misteri segitiga Bermuda. Cenayang hadir untuk mengeksploitasinya melalui klaim bahwa mereka bisa menggerakkan benda tanpa menyentuhnya, membaca pikiran, menganalisis identitas orang asing, menebak masa depan secara akurat, berkomunikasi dengan arwah, hingga mengoperasi penyakit hanya dengan tangan kosong. Awalnya ia tampil di radio, lama-kelamaan panggungnya pindah ke acara TV nasional. Randi menentang mereka yang mampu membuktikan kemampuan paranormalnya dengan imbalan sebesar $1.000. Hingga bertahun-tahun kemudian, imbalan itu naik ke angka $10.000. Sumber sumbangan itu berasal dari para donatur anti cenayang yang bersimpati dengan misi Randi. Bahkan angka tersebut naik lagi menjadi $1 juta. Kalau dirupiahkan sekarang bisa sampai 15 miliar rupiah. Angka yang sangat luar biasa ya guys. Randi dikenang melalui perselisihannya dengan Uli Geller,
cenayang asal Israel yang mengklaim mampu membengkokkan sendok hanya dengan pikiran. Randy paham trik itu bisa dipelajari, bukan karena Geller menguasai ilmu psikokinetis, tapi karena trik itu sudah jadi rahasia umum di kalangan pesulap. Geller punya sikap karismatik, ditambah wajahnya yang rupawan. Randy menilainya sebagai modal dasar untuk menguasai orang lain. Itu sebabnya mereka disebut penipu, karena mereka mendapat kepercayaan dari para korban yang kemudian dibodohi dengan mudah. Katanya kepada Higginbotham. Permusuhan antara Geller dan Randy adalah perang antara keyakinan supernatural versus skeptisisme yang berlangsung lama. Pada satu titik, Geller sampai menyeret Randy ke meja hijau. Randy tidak pernah terbukti bersalah, tapi proses penyelidikan dan pengadilan cukup menguras rekeningnya pada saat itu. Randy pernah membantu majalah Time saat mengekspos trik Geller. Tak lama kemudian, permusuhan dua tokoh sempat mencapai klimaks saat Geller diundang dalam sebuah acara bincang-bincang Time. Melihat rekam jejak Randy bersama Time, produser acara meminta Randy ikut tampil untuk membantu mencegah tim Geller melancarkan triknya. Randy yang memang jadi tamu rutin acara menyetujui dengan memberikan beberapa tips ke tim penanggung jawab acara. Hasilnya adalah rasa malu yang amat sangat karena trik Geller sepanjang acara gagal melulu. Berkali-kali pula ia memberikan alasan untuk menutupi rasa malunya. Salah satu korbannya yang paling epik adalah James Heydrich, pria parubaya yang mengaku bisa menggerakkan objek tanpa menyentuhnya. Sepanjang tahun 1970-an, Heydrich punya rekam jejak kriminal, antara lain untuk kasus penculikan, penyiksaan, dan perampokan. Tapi ia juga punya bakat sebagai penampil melalui aksi bela diri hingga trik-trik kecepatan tangan. Pada tahun 1980-an, Heydrich pelan-pelan mengubah persona menjadi seorang cenayang. Klaim terpopulernya yaitu bisa memutar pensil atau membuka lembaran buku tanpa menyentuhnya. Ia menunjukkan trik itu saat tampil di televisi. Reputasinya makin kuat. Penggemar Heydrich pun bertambah. Sebagian orang menganggapnya omong kosong, termasuk James Randi. Tidak berhenti sampai di situ saja, Randy kemudian tergerak untuk menelanjangi aksi penipuan Heydrich. Randy pernah diundang ke acara That's My Line untuk menunjukkan trik pensil ala Heydrich. Di kesempatan selanjutnya, Randy dan Heydrich diundang oleh produser acara tapi tanpa sepengetahuan Heydrich. Randy dipersembahkan sebagai semacam kejutan. Pada malam acara, Heydrich mengenakan pakaian hitam putih ala pesilat kungfu. Rambutnya model batok kelapa, khas rambut anak-anak yang ibunya menganggap biaya potong ke salon terlalu mahal. Saking jeleknya, ada warganet yang berkomentar rambut Heydrich adalah tragedi terbesar pada malam itu. Aksi menggerakkan pensil dan membuka lembaran buku telepon bisa dijalani dengan lancar. Pembawa acara kemudian mengundang Randy ke panggung. Sebelumnya, ia berkata bahwa Randy akan memberi Heydrich uang sebesar $10.000 jika Heydrich bisa mengulangi aksi yang sama, tapi dengan syarat khusus. Randy meletakkan potongan-potongan kecil styrofoam di sekitar buku telepon. Ia ingin membuktikan asumsi bahwa Heydrich hanya menggerakkan objek dengan menghembuskan udara melalui hidung dan mulutnya. Itu saja, bukan kekuatan pikiran atau yang lain-lain. Asumsi itu terbukti benar. Heydrich tidak berhasil membuka lembaran buku telepon meski telah berkali-kali mencobanya. Raut muka optimis kini terlihat tegang. Heydrich beralasan potongan styrofoam dan tata cahaya studio menciptakan gelombang elektrik yang membuat lembaran buku menjadi berat. Randy menegaskan ia telah mendengar kontrol yang sama berulang kali selama ia menguji keabsahan para cenayang melalui percobaan ilmiah sederhana. Mereka kehilangan kontrol atas trik tipuan. Setelahnya, Heydrich mengakui trik-triknya adalah upaya penipuan yang dipelajari selama mendekam di dalam penjara. Triknya adalah upaya penipuan
yang ia pelajari lebih banyak pada saat itu di penjara. Dan fakta lebih mengerikannya terungkap. Trik-trik itu juga dipakai Heydrich untuk melancarkan aksi pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur. Heydrich menghabiskan sisa hidupnya di penjara dan rumah sakit jiwa. Randi dengan demikian telah sukses menghancurkan karir busuk sang cenayang. Untuk konteks Amerika Serikat, terutama era dahulu, ada banyak cenayang eksentrik yang terungkap melakoni aksi-aksi yang melanggar hukum oleh James Randi. Dan sekarang di Indonesia, aksi ini dilanjutkan oleh sang pesulap merah, Marcel Redival. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu saja. Oke guys, demikian cerita Nita ini. Semoga dari cerita ini semua orang sadar akan banyaknya dukun atau paranormal yang mengatasnamakan agama, yang bisa saja hal itu menyesatkan. Jika ada dari kita yang punya masalah, lebih baik kita berdoa dan mengadu kepada Yang Maha Kuasa ya guys. Sampai di sini dulu cerita Nita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.